Nah, As-salatu jami'ah. Niatnya itu niat sholat Idul Adha sunnah. sunnah. Usolli sunnah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق وسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa tak henti-henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan oleh Allah anugerah bisa melaksanakan salat Idul Adha yang hari kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah kita juga sudah melaksanakan ibadah puasa Arafah. Di hadis Nabi disebutkan bahwa barang siapa yang berpuasa di hari Arafah maka dosa-dosanya diampuni dan dia seperti berpuasa
1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, tak henti kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha serta melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah pada tanggal 9, dan juga ada yang berpuasa tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Pada hari ini pula para jamaah ibadah haji sedang melaksanakan ritual ibadah haji di tanah suci. Ritual itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Dan hakikatnya ibadah haji yang dilaksanakan ini adalah merupakan ibadah di mana merupakan untuk mengenang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan oleh Ibunda Siti Hajar serta Nabi Ismail alaihissalam. Betapa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang nabi yang sangatlah berjasa terhadap umat, khususnya umat Islam. Dengan jasa Nabi Ibrahim alaihissalam, saat ini umat Islam memiliki apa yang dinamakan Baitullah. Dengan dibantu oleh putranya Ismail waktu itu, Nabi Ibrahim merenovasi Baitullah. Dan juga dengan adanya Nabi Ibrahim pula, maka timbullah perintah untuk melaksanakan ritual ibadah haji ini, di mana di situ untuk mengenang perjuangan daripada Ibunda Siti Hajar, di mana waktu itu Nabi Ismail alaihissalam karena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala harus berdiam diri atau harus bertempat tinggal di dekat Baitullah, padahal di tempat itu waktu itu belum ada manusia, dan juga di situ adalah merupakan padang pasir yang gersang, tidak ada tanam-tanaman dan tidak ada sumber air. Tetapi karena ketakwaan serta kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rela hati Nabi Ibrahim harus melaksanakan perintah itu, dan Siti Hajar serta Nabi Ismail pun alhamdulillah juga diberikan kekuatan serta ketawakalan sehingga bersedia untuk tinggal di tempat tersebut. Walaupun akhirnya Nabi Ismail waktu itu yang masih bayi harus kehausan dan menangis karena haus itu, maka Siti Hajar berusaha untuk mencarikan air. Maka berlari-larilah Siti Hajar antara Bukit Sofa dan Marwah. Dilihat dari Bukit Sofa terlihat ada genangan air, maka larilah Siti Hajar menuju genangan air itu. Ternyata itu hanyalah patang perdana, sehingga sampai dengan 7 kali dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Dan itu sekarang dilaksanakan oleh para jamaah haji dalam ritual umroh, yaitu sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Dan untuk mengenang itu, maka kita juga waktu sholat senantiasa melafalkan sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Jadi setiap kita sholat juga menyebut-nyebut nama Nabi Ibrahim. Karena usaha yang keras dari Ibunda Siti Hajar, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah di dekat kaki Nabi Ismail yang memancal-mancal karena ingin mencari atau mendapatkan air, maka di situ terpancar sumber air, yaitu air Zam-Zam yang sampai sekarang bisa dinikmati oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, betapa Nabi Ibrahim di dalam perjuangannya untuk membela kalimat Allah sangat banyaklah rintangan dan halangan. Ujian yang terberat yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah perintah dari Allah lewat mimpinya bahwa harus menyembelih
putranya Ismail. Hal itu dikarenakan Allah ingin menguji sampai seberapa jauh ketakwaan dan kepasrahan dan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kecintaan kepada dunia, terutama kepada harta dan anak. Dengan ikhlas Nabi Ibrahim pun melaksanakan itu dan memberitahukan kepada putranya Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail pun diberikan oleh Allah ketakwaan, sehingga Nabi Ismail pun waktu ditawari itu, wahai ayah, kalaulah itu memang perintah Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi Ibrahim dengan berat hati dan akhirnya karena itu perintah Allah, maka disembelihlah Nabi Ismail. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing atau domba, yang itu sekarang kita laksanakan berupa kurban setiap Idul Adha, berupa menyembelih hewan kurban baik berupa kambing maupun sapi. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum Nabi Ibrahim melaksanakan niatnya untuk menyembelih Nabi Ismail, Siti Hajar pun digoda oleh syaitan bahwa itu bukan perintah Allah, tapi itu adalah semata-mata karena keinginan dari Nabi Ibrahim. Tetapi Siti Hajar dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tidak goyah dengan godaan syaitan itu. Bahkan syaitan pun dilempari. Dan itu dilaksanakan oleh para jamaah ibadah haji dengan ritual melempar jumroh, yang dimaknakan bahwa kita manusia yang senantiasa digoda oleh syaitan, dan harusnya kita juga tidak tergoda dan melempari syaitan itu ataupun tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh syaitan itu. Dan itu dilaksanakan oleh para jamaah haji dengan melempar jumroh. Jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam juga dikenal sebagai nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi karena beratnya yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, termasuk harus melawan Raja Lalim, yaitu Raja Namrud, yang akhirnya karena Nabi Ibrahim waktu itu menghancurkan patung-patung yang ada, maka Nabi Ibrahim pun ditanyalah oleh Raja Namrud, siapa yang memecah atau menghancurkan patung-patung itu? Nabi Ibrahim menjawab, itu loh patung yang besar. Kemudian Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya mengatakan, bagaimana mungkin batu bisa menghancurkan? Maka Nabi Ibrahim menjawab, kalau itu batu tidak bisa menghancurkan, tidak bisa berbuat apa-apa, lalu mengapa harus disembah? Akhirnya Raja Namrud pun marah dan Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kepasrahan serta ketaatan Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya adalah, wahai api, ya narukuni bardaw wa salamun ala Ibrahim, lindungilah atau dinginlah engkau, sehingga Nabi Ibrahim pun tidak merasakan adanya panas maupun adanya hal yang bisa membuat Nabi Ibrahim terbakar, sehingga Nabi Ibrahim pun akhirnya bisa tetap hidup. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling banyak berfikir. Pada saat malam hari dia senantiasa bertafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya sebelum Nabi Ibrahim menemukan tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim sempat berfikir, siapakah yang paling berkuasa di alam semesta ini? Nabi Ibrahim pun berfikir, apakah bintang? Apakah bintang ini paling berkuasa karena paling besar, paling indah? Ternyata setelah siang hari bintang itu tidak nampak. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, ternyata bintang ini bukan Tuhan karena dia kalau siang hari tidak nampak. Apakah bulan? Karena bulan juga sangat indah di malam hari.
Ternyata bulan pun pada siang hari tidak nampak, sehingga Nabi Ibrahim pun berpikir bukan. Mungkin matahari, karena matahari kalau siang bisa menyinari, tapi ternyata matahari pun kalau malam hilang. Tidak mungkin Tuhan atau penguasa atau yang maha besar itu bisa hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menemukan bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim pun akhirnya senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran disebutkan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berputarnya atau bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Sehingga kita pun kalau senantiasa berfikir tentang ciptaan Allah, tentang berputarnya atau bergantinya siang dan malam, tentang betapa maha besarnya Allah dengan ciptaannya berupa langit dan bumi, insya Allah kita juga bisa termasuk sebagai ulil albab atau orang yang senantiasa berfikir tentang ciptaan Allah, sehingga kita pun insya Allah senantiasa menyembah kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kita. Kitalah yang harus berbakti atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sebagai makhluk yang telah begitu banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai nabi yang sangat dermawan. Tidak ada setiap orang yang datang bertamu kepada Nabi Ibrahim kecuali diberikan jamuan makan. Bahkan Nabi Ibrahim diceritakan apabila makan pagi, dia senantiasa mencari orang-orang untuk bisa menemaninya. Ini sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Sehingga kalau kita kedatangan tamu, harapannya kita juga bisa meniru Nabi Ibrahim. Kalaulah tidak memberikan makan besar, bisa diberikan makan dan minum, bisa diberikan hal-hal yang bisa menyenangkan terhadap tamu-tamu tersebut, siapapun orangnya. Diceritakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertamu kepada seorang sahabat. Waktu Nabi Muhammad itu pamitan pulang, ternyata banyak ular-ular dan binatang-binatang yang mengikuti Nabi. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, waktu engkau datang bertamu kepada seorang sahabat, waktu engkau pulang ternyata banyak binatang-binatang buas, ular dan sejenisnya mengikutimu keluar." Nabi Muhammad mengatakan, itulah hikmahnya kalau kita menerima tamu dengan baik, maka pada saat tamu itu pulang, maka binatang-binatang yang tidak kita lihat maupun ular dan sebagainya mengikuti tamu-tamu itu keluar dari rumah kita, sehingga insya Allah rumah kita juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang lain yang bisa ditiru dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim memiliki keluarga yang alhamdulillah taat kepada Allah. Suami, istri dan anak adalah contoh di mana yang bersangkutan adalah sangat patuh kepada perintah Allah. Ketika harus disuruh tinggal di padang pasir yang tak ada orang lain, tetap bersabar, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ibrahim 37 disebutkan bahwa yang artinya Nabi Ibrahim waktu itu berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tak bertanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dimuliakan, agar mereka senantiasa mendirikan sholat. Maka jadikan sebagai ganti dari hal itu bahwa sebagian manusia cenderung kepadanya, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka senantiasa bersyukur."
Atas kesabaran dari Nabi Ibrahim beserta keluarganya itulah sehingga sekarang kota Mekah menjadi kota yang dikunjungi oleh jutaan manusia, dan di sana juga banyak mendapatkan rezeki berupa buah-buahan walaupun di sana tidak ada pohon buahnya. Itulah hal-hal yang merupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga di Mekah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim beserta anak keturunannya berupa Zam-Zam. Jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan nabi yang juga berjasa besar karena Nabi Ibrahim merenovasi Ka'bah beserta Nabi Ismail. Nampak tilas tersebut bisa kita lihat pada saat kita bertawaf mengelilingi Ka'bah. Di situ ada yang dinamakan Maqam Ibrahim. Waktu itu karena kekurangan tangga, Nabi Ibrahim akhirnya menapak dengan dibantu oleh Nabi Ismail ke sebuah batu, yang akhirnya batu itu menjadi bekasnya Nabi Ibrahim waktu menapak untuk memperbaiki Ka'bah, sehingga batu itu pun sekarang diabadikan, diletakkan di dekat Ka'bah dan diberi nama yaitu Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, makam Ibrahim. Jadi batu itu diberi nama Maqam Ibrahim. Bukan makam yang berarti pemakaman, tetapi itu adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai nabi yang sangat sering melakukan dakwah berkeliling. Nabi Ibrahim waktu meninggalkan Siti Hajar beserta Ismail di tempat yang terasing yaitu di Mekah yang waktu itu belum ada tanam-tanaman, Nabi Ibrahim harus meninggalkan mereka berdua karena melanjutkan untuk berdakwah. Dan jarak dari Palestina ke kota Mekah adalah sekitar 1.600 km. Sini Jakarta, Surabaya, Jakarta hanya 1.000 km. Nabi Ibrahim waktu itu menempuh perjalanan sampai 1.600 km. Padahal waktu itu belum ada mobil, belum ada pesawat. Sehingga bisa kita bayangkan betapa perjuangan Nabi Ibrahim beserta Siti Hajar dan Nabi Ismail bukanlah perjuangan ringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail serta Siti Hajar, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
Wasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, kesehatan kepada kita semua, kemampuan untuk senantiasa bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dan senantiasa bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ard. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wazkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.